Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMA Negeri 1 Kota Lubuk Linggau, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Kesiswaan Bapak Budianto Sarjana Pendidikan. Yang sama-sama kita hormati Wakil Bagian Kurikulum Ibu Refsu Yarniati Sarjana Pendidikan, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir di ruangan ini yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka pengimbasan guru penggerak penerapan budaya positif SMA Negeri 1 Lubuk Linggau oleh Ibu Tuti Agustina Magister Pendidikan sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikut sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, susunan acara kita pada hari ini yang pertama pembukaan, kedua doa, ketiga kata sambutan, keempat pemaparan materi, kelima refleksi dan penguatan, dan keenam penutup. Marilah kita buka acara kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu doa, dalam hal ini akan dikhalifai oleh Bapak Bayu Andrian Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengambil hikmah kegiatan kita pada siang hari ini, kita baca lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa azimil sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taqwatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afina rizq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Bagian Kesiswaan Bapak Budianto Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam rangka acara pengimbasan guru penggerak yang insya Allah nanti pemaparannya akan disampaikan oleh Bu Tuti Agustina Magister Pendidikan. Segala puji kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kesempatan yang sangat baik ini untuk kita bisa menjalin silaturahmi dan juga saling berbagi akan hal keilmuan, yaitu dalam tema penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Kota Lubuk Linggau.
Selanjutnya salawat dan salam juga tidak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam terang benderang yang penuh dengan nikmat iman Islam sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kepala sekolah tidak berkesempatan hadir karena sedang dinas luar. Beliau menitipkan salam untuk kita semua dan dukungan beliau untuk kegiatan ini. Juga saya merasa bangga dan bahagia mewakili beliau dalam acara pengimbasan guru penggerak ini, di mana kita sama-sama hadir. Insya Allah nanti tema penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Kota Lubuk Linggau ini yang akan dipaparkan oleh Bu Tuti Agustina, Magister Pendidikan, untuk dapat sama-sama kita implementasikan dan kita terapkan ini menjadi budaya sesuatu yang sangat baik, yang sangat positif dalam rangka mendukung pemenuhan tugas calon guru penggerak angkatan 6 dari Bu Tuti Agustina, Magister Pendidikan. Semoga kegiatan ini nanti akan membawa hikmah yang sangat positif dan mendukung Ibu Tuti dalam melanjutkan step langkah berikutnya dalam rangka mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan 6 ini. Dan juga selaku mewakili kepala sekolah, tentunya kita juga berharap insya Allah nanti begitu guru kita sudah menjadi guru penggerak, insya Allah ini akan menjadi jalan terbaik kita untuk menaikkan level sekolah kita ke arah sekolah penggerak. Barangkali itu harapan kita sama-sama, dan dalam hal ini saya selaku wakil bidang kesiswaan mengapresiasi setinggi-tingginya kegiatan ini. Insya Allah nanti sampai purna tidak ada halangan apapun, dan sekali lagi harapan kita sama-sama semoga tema yang disebutkan di sini adalah penerapan budaya positif. Tema ini bukan hanya sekedar tema, tapi nanti insya Allah ke depan kita bisa sama-sama mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di ranah pembelajaran di SMA kita, di SMA Negeri 1 Kota Lubuk Linggau ini. Barangkali itu saja sambutan saya. Semoga saja kegiatan kita ini akan menjadi imbas yang sangat positif nanti ke depannya, terlepas banyak program-program lain yang akan kita laksanakan. Dan untuk Ibu Tuti Agustina, saya juga pribadi mengucapkan selamat berjuang. Semoga ini akan menjadi langkah terbaik Ibu Tuti Agustina ke level berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya yaitu acara inti kita, yaitu pemaparan materi yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Tuti Agustina, Magister Pendidikan. Kepada Ibu Tuti kami persilahkan. Pertama-tama saya mohon izin dulu Bapak Ibu yang ada di sini. Saya berdiri di sini bukannya menggurui, hanya sedikit berbagi ilmu yang sudah saya peroleh di pembelajaran guru penggerak yang sudah saya ikuti di modul 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk menghadiri undangan saya ke sini dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk mengadakan pengimbasan materi yang sudah kami peroleh pada modul 1 sebelum kami meneruskan modul berikutnya. Di sini saya share ini dulu ya Bapak Ibu, materinya.
semangat, kita ice breaking dulu ya. Oke. Saya pandu ya Bapak Ibu. Silakan angkat. Gerak-gerak dulu Bu. Pemanasan dulu lah sebelum kita mulai, pemanasan dulu supaya lebih semangat untuk materi berikutnya. Silakan Bapak Ibu angkat tangan, kedua tangan ya, saya ini satu sih. Kedua tangan perlahan-lahan dari bawah dulu ya ke atas sambil tarik nafas dan dalam. Sekali ya, turun lagi, tarik nafas lagi dan dalam. Tepuk 2 kali Bu. Satu kali lagi, tapi tepuknya 3 kali ya nih. Dagu. Yang mana tadi? Oh, masih nih Bu. Oh, berarti masih konsentrasi. Tapi masih bingung tadi ya. Yang mana dagu, yang mana dagu. Saya tadi silakan pegang dagu, tapi yang ditujukan kening. Tapi ada beberapa guru yang masih konsentrasi seperti Ibu Dian cantik. Dagu, oh ini dagu katanya. Oke, kita lanjut Pak Ibu ya, sekedar ice breaking untuk pemanasan saja. Mohon saya tuliskan di sini, saya tulis ini modul 1.4 memang ada di LMS kami itu, yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Next Bu Ida. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang budaya positif, di sini ada sedikit akan berbagi sedikit ilmu. Di sini ada Bapak Ibu kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pahlawan pendidikan kita ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kita mendidik anak itu ibarat guru itu sebagai seorang petani yang menanam padi. Itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa maksudnya di sini? Nah, kalau kita seorang petani menanam padi, kita memiliki bibit. Kita mau tanam bibit ini, bibit unggul lah istilahnya ya. Kita mau tanam bibit ini di 1 hektar sawah. Nah, gimana caranya bibit ini menjadi tumbuh kembang menjadi beras yang bagus, yang berkualitas. Tentunya bagaimana cara kita? Yaitu dengan cara memberikan pupuk, ya kita garap tanahnya, kita beri irigasi yang bagus, kemudian kita basmi hama-hamanya. Nah, seperti itu juga kita mendidik anak bagaikan seorang petani yang menanam padi. Nah, pastinya kalau kita menanam padi tidak mungkin ya kalau kita menanam padi tumbuhnya yang lain, pasti tumbuhnya padi itu sendiri. Tapi dari 1 hektar itu tidak mungkin juga semuanya itu menghasilkan yang bagus. Ada-ada saja pasti, walaupun dengan perlakuan kita yang sama, kita kan 1 hektar itu memperlakukannya sama. Kita kasih pupuk sama, kita kasih irigasinya sama, kemudian kita basmi, pokoknya perlakuan kita terhadap seluruh bibit itu sama. Tapi ada saja hasilnya yang kurang memuaskan atau yang kurang berkualitas. Nah, ini sama saja seperti kita mendidik anak, ya. Apa penyebabnya ini? Ya, walaupun kita sudah perlakukan anak itu sama, tapi hasil akhirnya itu pasti berbeda. Karena anak itu memang memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, Bapak Ibu. Nah, apa itu kodrat alam? Kodrat alam ini lebih dari pembawaan karakter, sifat, ya, sosial, budaya yang memang dibawa oleh anak tersebut, ya. Nah, jadi memang kita menurut Ki Hajar Dewantara, kita mendidik anak itu memang harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti ini saja contohnya, kita ambil sedikit. Di sekolah kita menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa linggau ya seperti ini. Tapi kalau memang dia aslinya orang dusun linggau, walaupun dia menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa kita ya, tapi logatnya masih kelihatan. Oh, orang dusun gitu ya, nggak tahu kita. Emang nggak bisa kita merubahnya. Memang sudah bawaan namanya kodrat alam. Atau misalnya orang Jawa, walaupun dia berbahasa Indonesia, ya kan, atau berbahasa linggau, tapi logatnya ya, logat Jawanya itu masih kental,
sama kelihatan. Nah itu memang udah namanya kodrat alam yang tidak bisa kita rubah. Nah tapi kodrat alam dan kodrat zaman ini, kodrat alam yang pastinya ya, sifat-sifat yang memang bawaan mereka, karakter mereka yang bersifat negatif itu setidaknya ya bisa kita kaburkan, dan kita bisa kaburkan menjadi hal-hal yang lebih positif lagi. Nah, kenapa mendidik anak itu harus sesuai dengan kodrat zaman? Ya tentu pastinya kita tidak bisa, nah seperti sekarang saja di zaman era digital, globalisasi ini sepertinya, kita tidak bisa mendidik anak itu seperti kita dididik oleh guru kita zaman dulu, benar nggak Bapak Ibu? Ya, nah misalnya seperti kalau kita tidak bisa perkalian dipukul atau seperti itu ya. Padahal sebenarnya guru matematika saya datang bawa mister panjang itu kadang-kadang mister tidak digunakan, tapi kita sudah ada rasa takut. Guru matematika bawa mister dia diletakkan di atas meja. Nah, kita tidak bisa lagi mendidik anak sesuai sebagai guru kita mendidik kita seperti yang waktu dulu. Tapi harus sesuai dengan zaman. Kalau kita menggunakan metode seperti guru kita kemarin, ya pasti kena HAM, kita banyak kena HAM. Ya kita tidak boleh menghukum anak seperti itu. Nah, apalagi sekarang zamannya digitalisasi, artinya ya kita mengikuti zamannya sekarang supaya pembelajaran kita lebih menarik lagi, ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah di sini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru itu hanya bisa menuntun murid agar menjadi lebih baik. Nah dari awal tadi ya saya katakan bahwa kita sebagai guru ini hanya bisa menuntun saja, dia mendorong, menuntun agar anak itu berubah menjadi ke arah yang lebih baik, dan kita tidak bisa memang merubah kodrat alam yang sudah dimiliki oleh anak. Oke, next. Nah di sini ya kita bahas tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, ya. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau di SMA kita memang sudah banyak budaya-budaya positif yang sudah kita kembangkan. Hanya saja kemarin kita COVID agak vakum ya, kita daring. Nah sekarang budaya-budaya positif itu kita kita kembangkan lagi, kita kuatkan lagi ya untuk yang di masa tatap muka sekarang. Kemudian budaya positif itu perlu dibangun dalam suatu kelas. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Dalam lingkungan sekolah itu cakupan terkecil itu kan kelas. Ya, sebelum ke lingkungan sekolah sebesar sekolah, cakupan terkecilnya itu di dalam kelas. Jadi budaya positif itu kita mulai dari dalam kelas kita sebagai guru mata pelajaran. Kemudian untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Jadi memang budaya positif itu memang harus dimulai dari dini ya, dari kecil memang, agar budaya positif itu sudah menjadi motivasi dari dalam siswa itu sendiri. Kemudian di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerjasama dengan rekan sejawat, berinteraksi secara akrab dengan peserta didik, menerapkan sifat disiplin dan bertanggung jawab serta menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, oke, di sini Bu ya, kita untuk menerapkan budaya positif tidak bisa kita lakukan sendiri, Bu. Harus adanya kerjasama seluruh pihak sekolah yang ada, mulai dari dari guru mata pelajaran, dari guru piket, pokoknya seluruhnya, karena tidak bisa kita lakukan sendiri. Kemudian sebelum kita menerapkan budaya positif atau disiplin, kita sebagai guru itu menjadi teladan, menjadi contoh dulu terlebih dahulu kepada siswa. Kemudian sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh guru itu membangun budaya positif melalui komunikasi serta keyakinan yang diyakini dan positif. Nah, di sini ya, keyakinan, ada kata keyakinan. Artinya dalam kelas itu kita menerapkan keyakinan terlebih dahulu.
Keyakinan itu yaitu motivasi yang datang dari diri mereka sendiri. Bahwa mereka yakin, seperti kita yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kita mengikuti apa tuntunan yang ada, karena kita yakini kita lakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Oke, next book. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next book. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah di sini ada perubahan paradigma tentang teori kontrol. Apa di sini maksudnya? Nah, coba Bapak Ibu sekalian kepalkan kedua tangan Bapak Ibu. Oke, kepalkan kedua tangan Bapak Ibu. Kemudian siapa ya? Nah, coba misalnya yang lain lepaskan kepalanya. Bu Repsu masih di kepala. Nah, Bu Repsu masih di kepala, yang lain sudah nggak usah dikepalkan lagi, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini Bu Repsu mengepal sesuatu di tangan beliau. Nah, mengepal sesuatu di tangan beliau. Nah, gimana cara Bu Yetri supaya Bu Repsu ini mau membuka kepalan tangan beliau? Gimana cara Bu Yetri? Iya, gimana? Terserah Bu Yetri. Mau, pokoknya tangan Bu Repsu itu kepalanya terbuka. Apa yang akan dilakukan oleh Bu Yetri? Bisa saja saya Langsung saja Bu, langsung. Nah, gimana? langsung praktek. Iya, praktek. Aduh, sakit darah, tolong. Pokoknya apa yang akan terjadi? Nah, gimana caranya itu? Ini kamu aku nih. Kakinya dia langsung nolong. Nah, akhirnya dibuka kan oleh Bu Repsu. Bantuan. Nah, misalnya Bu Repsu masih kepalkan tangan Bu Repsu. Saya kasih uang 200.000 Bu Repsu di tangan Bu Repsu. Nah, Bu Epa gimana caranya supaya Epa bisa membuka kepalan tangan Bu Repsu itu? Gimana? Lebih 200.000. Oh, ada uang 200.000. Nah, gimana tuh Bu? Gimana Bu? Nah, terbuka akhirnya kan. Nah, seperti itu maksudnya. Artinya di sini si Bu Repsu beliau ini Bu Repsu membuka kepalan tangan atau masih mempertahankan kepalan tangan itu apa? Ataukah ada posisi kontrolnya di mana? Saya tanya. Kontrolnya di mana? Pasti dari kita sendiri kan, mau membuka atau mau menolong. Misalnya tadi seperti Bu Yetri, tolonglah Bu Repsu dengan bujukannya, tangan saya sakit, tolonglah. Nah, seperti itu. Akhirnya Bu Repsu luluh, ya kan, mau membuka kepalan tangannya. Atau misalnya tadi Bu Epa dengan rayuannya juga. Atau bisa juga memaksa ya, dipaksa pokoknya harus dibuka kepalan tangannya, bisa juga. Itu yang bawa Nah, yang mengontrol buka atau tutup itu kan Bu Repsu dari sendiri ya. Saya sudah saya buka kepalan tangan teman-teman. Ya, saya tutup kepalan tangan saya. Pokoknya saya akan pertahankan. Ya, nah, jadi posisi kontrolnya itu ada pada diri kita sendiri, kan benar kan Bu? Nah, seperti itulah. Itulah perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ya, oke, next Bu. Nah, apa perubahan paradigma dalam teori kontrol itu ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita bahas satu-satu. Next look. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat sebenarnya memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal itu karena murid tersebut memang sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi suatu kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut.
Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang kita tidak sukai. Nah, kita anggap misalnya ya, posisi kontrol siswa yang kita nasihati, misalnya kita kasih hukuman, itu kita kasih konsekuensi, kita anggap dia itu sudah mengikuti kita ya, mengikuti keinginan kita. Padahal sebenarnya posisi kontrol itu masih pada siswa tersebut, ya, itu bahwa siswa tersebut mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Artinya di sini kita diizinkan, jadi siswa itu menjadi suatu kebutuhan dasar dengan adanya nasihat dari kita, seperti itu ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha yang mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada sang guru untuk berusaha. Nah, sama saja seperti tadi ya, dengan bujukan, rayuan kita tadi ya. Nah, Ibu Yetri tadi kan membujuk siapa tadi, Ibu Repsu kan, tolonglah Bu dibuka. Nah, dari situ kan misalnya kita berpendapat bahwa aku bisa mengontrol Bu Repsu untuk membuka tangannya. Padahal itu memang posisi kontrolnya masih pada Bu Repsu, memang ingin membuka kepala tangan Bu Repsu sendiri. Next. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini kita di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan kesan positif. Nah, jadi sering kita guru membuat siswa itu merasa bersalah ya. Dengan itu kita sudah bisa mengontrol siswa. Maksudnya di sini kadang kita bisa berkata seperti ini, memang kamu nak yang bersalah, kamu yang melakukan ini. Nah, dengan kata lembut dan halus kita berkata kepada murid itu menyampaikan pesan yang negatif sebenarnya kepada siswa, ya. Nah, pada saat itu siswa memang merasa bersalah, dirinya memang melakukan suatu kesalahan. Nah, di situ kita beranggap bahwa kita sudah bisa mengontrol siswa tersebut karena dilihat dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh siswa. Padahal perubahan itu memang masih kontrolnya ada pada diri siswa tersebut. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, tadi ya, untuk membuka kepala tangan tadi bisa dengan memaksa ya kan? Nah, dipaksa pokoknya harus dibuka kepala tangannya itu seperti itu. Nah, itu ilusi juga bahwa tadi walaupun kita memaksa, kalau memang masih mempertahankan kepala tangan tadi masih tidak bisa dibuka, ya. Nah, hanya bisa dibuka oleh si yang punya tangan itu sendiri. Nah, itu ilusi teori paradigma teori kontrol yang ada. Next one. Nah, di sini ada dua stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol sini? Yang pertama, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba supaya orang itu berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita rubah dengan teori kontrol, yaitu semua perilaku itu memiliki tujuan. Seseorang itu melakukan perilaku baik atau perilaku buruk itu pasti memiliki suatu tujuan pastinya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, ya. Anda tidak bisa sebenarnya mengontrol orang lain. Itu teori kontrolnya.
Pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Misalnya tadi bujukan gagal dipaksa, ya kan, pokoknya harus dilepaskan kepala tangannya. Nah, sebenarnya kalau dalam teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian mode berpikir menang kalah, sudah sesuatu berarti nurut dengan aku kalah, ya seperti itu ya kita beranggapan. Nah, sekarang dengan teori kontrol kita berpandangan bahwa metode berpikir itu menang-menang, di mana kita mencari solusi yang terbaik. Oke, next. Nah, ini ada skema tentang disiplin positif, ada teori motivasi, 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan bahas satu-satu. Next, Bu. Nah, di sini apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari kata Latin disciplina, yang artinya belajar, ya. Maka makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin ini diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang kita hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya Bu Yetri, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian dari tujuan mulia. Oke, lanjut Bu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian menurut Dian Gorsen, dengan menggali nilai kebajikan yang kita yakini bahwa motivasi dari dalam intrinsik, ya, ini akan terbangun. Jadi motivasi dari dalam tadi akan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal kita dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang ditekankan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. Kalau dulu berkebinekaan tunggal ika, sekarang kebinekaan global. Kemudian bergotong royong, yang terakhir kreatif. Ya Bapak Ibu, itu kayaknya sudah mulai ngantuk ya, nanti kita ice breaking lagi ya. Kemudian teori nanti ya terakhir, saya habiskan dulu materinya lalu kita ice breaking lagi. Teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi. Ya, next Bu. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia ada 2 dari eksternal, ya, apa saja? Yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu asalnya dari luar, ya, motivasi itu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain atau institusi. Nah, itu ya, itu motivasi dari luar. Oh, kalau aku mau dapat hadiah berarti aku harus seperti ini. Nah, kemudian apa motivasi internal tadi ya, untuk ini menghargai diri sendiri. Jadi kalau saya melakukan ini untuk kebaikan saya sendiri, seperti itu. Next Bu. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu apa? Artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Yang merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Nah, itu artinya merdeka. Kita mampu memanage diri kita untuk memerintahkan diri kita sendiri melakukan hal-hal yang positif pastinya. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk kesalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang lain, apa yang mereka ingin atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah,
restitusi ini. Jadi memang kita ditekankan sekarang tidak boleh menghukum siswa, hanya kita bisa memberikan konsekuensi karena hukuman tidak boleh lagi diberlakukan untuk siswa kita. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu, kenapa kita perlu adanya keyakinan kelas? Next, Bu. Nah, yang namanya keyakinan tadi adalah sesuatu yang memang datang dari dalam diri kita sendiri, bukannya peraturan ya. Keyakinan itu dan peraturan itu beda. Kalau peraturan itu dia datang dari luar, ya harus mematuhi. Nah seperti ini ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah itu peraturannya. Saya menggunakan helm di saat kita menggunakan kendaraan roda 2. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita perlu peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah ini motivasi intrinsipnya apa ya? Yang datang dari diri kita sendiri. Oh kita menggunakan helm artinya untuk keselamatan kita di jalan raya. Kemudian kita menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter juga manfaatnya untuk kita juga. Kemudian mengapa kita perlu peraturan tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kalau kita memang mengikut dalam pelatihan tepat waktu, artinya memang kita menghargai disiplin waktu. Jadi kita memang perlu menemukan motivasi dari dalam diri kita sendiri. Oke, sepertinya sudah bosan. Ice breaking dulu sebentar ya Bapak Ibu ya. Masih senyum Bu Epa, senyum semangat. Oke, bolehlah tangannya dilepaskan atau supaya ada ngantuk lagi memang ngantuk atau gimana gitu. Oke. Nah, saya ada games ya Bapak Ibu sekalian. Kalau saya menyebutkan sebuah nama buah-buahan, ya, misalnya saya sebutkan semangka, misalnya seperti kan huruf akhirnya apa A. Nah nanti misalnya semangka untuk Bu Yetri, nanti Bu Yetri lempar ke Bu Repsu misalnya. Saya misalnya seperti ini ya, belum konsentrasi ya. Oke seperti ini ya. Nanti saya menyebutkan nama sebuah buah-buahan, ya. Semangka untuk Ibu Yetri. Nah dari A ujungnya kan. Nah, Ibu Yetri sebutkan nama buahan juga yang awalnya huruf A. Nah, misalnya seperti itu. Nanti untuk siapa? Ibu L kan? Nanti Ibu lempar-lempar seperti itu dengan yang lain. Paham Bu? Oke, kita tes dulu coba. Ya dah ya. Yang paling cantik, yang paling muda, Ibu Indah, saya berikan buah durian. Nanas. Ya, itu siapa nanasnya Bu? Nanasnya untuk siapa Bu? Nanas untuk Ibu Eva. Semangka. Iya benar. Semangka. Untuk siapa Bu semangkanya? Dini. Ini semangka juga. Apel tadi sudah apel. Iya, anggur. Untuk siapa ini anggurnya? Anggur. Rambutan untuk Fitri. Fitri, saya rambutan ya. Tadi sudah nanas tuh. Oh iya, nangka itu bukan makan nangka. Nangka untuk siapa Bu? Nangka untuk ini dah. Jangan anggur apa lagi sudah Bu? Ayo Bu. Masuk. Iya benar. Timun terong boleh. Oke. Masuk. Untuk Ibu Titik lagi. N Bu. Bisa enggak Bu huruf N Bu? Oke, seperti ini penerapan kalau kita sudah lihat siswa kita bosan sebenarnya bisa kita lakukan di kelas ya. Kita kan kelihatan kalau siswa kita sudah bosan dari pelajaran matematika, bolehlah kasih ice breaking atau es strip seperti itu.
Oke, next. Oke, nih ya. Budaya positif itu dalam sebuah saya lanjut ya, Bu ya. Cepat yang langsung saya ngomong ya. Kemudian budaya positif itu, nah di sini Bu ya. Dalam kurung yang paling dalam itu ada namanya peraturan kelas. Ya, dalam sekolah atau kelas itu kan pasti ada peraturan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus ini, harus itu, namanya peraturan. Nah, naik sedikit sesudah ada peraturan itu lebih dikonsekuensi ya. Nah, kita mainkan namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi memang acuannya boleh ke peraturan kelas. Jadi sebelum kita masuk ke kelas, kita buat dulu keyakinan bersama di kelas yang bisa kita yakini, kita bersama-sama dengan siswa. Misalnya seperti saya lakukan keyakinan kelas yang saya buat di sini. Siswa boleh menggunakan HP jika sudah mendapat instruksi dari saya. Nah, itu keyakinan. Nah, keyakinan itu jangan dari kita yang memulainya. Siswa dulu yang kita kasih kesempatan keyakinan apa yang harus kita lakukan supaya proses pembelajaran kita di kelas itu dapat berjalan dengan kondusif pastinya. Jadi kita buat keyakinan bersama, jangan dari kita. Kalau dari kita itu artinya kita sudah mendoktrin ya seperti itu. Nah, jadi dari siswa, apalagi supaya kelas kita ini bagus, supaya kelas kita ini tentram, damai waktu saat ibu menerangkan, ibu tidak emosi ya kan, seperti itu. Apa? Nanti siswa pasti ada ide-idenya. Nah, ide-idenya itu yang bersifat positif kita menjadikan keyakinan kelas. Kenapa kalimatnya keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan itu kan tadi merupakan motivasi dari dalam kita. Otomatis kalau kita sudah yakini, pasti akan kita lakukan. Kemudian naik lagi ke depan, ada lingkungan keluar dengan adanya keyakinan kelas, jadi menciptakan lingkungan itu menjadi positif, ya, menjadi positif. Nah, itulah kalau sudah menciptakan budaya positif di kelas, akhirnya jadilah budaya positif. Oke, next Bu. Nah, di sini ada dua. Tadi kan ada yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Nah, ada dua ya, sebelah kanan. Ada yang sekolah TK Dharma Wanita Persatuan, ada kesepakatan kelas, tepat waktu ya, dengan tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Apa itu? Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang sebelah kanan, kesepakatan kelasnya juga. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa alasannya? Bapak Ibu. Yang mana? Ya, yang mana menurut Bu Yetri? Yang mana itu merupakan keyakinan kelas? Yang kanan. Kenapa Bu? Silakan. Kenapa yang kanan merupakan keyakinan kelas? Cenderung ke peraturan yang dibuat oleh orang lain gitu, bukan biasa. Tapi kalau yang di sebelah kanan memang itu sepakat anak-anak dan guru yang ada di kelas. Jadi benar ya menurut Bu Ida bahwa yang merupakan keyakinan kelas itu sebelah kanan karena memang kesepakatan bersama ya. Ada pendapat lain? Silakan Ibu, kira-kira yang mana merupakan keyakinan kelas? Tidak terbaca Bu. Kecil kan tulisannya. Oh iya kan ini. Yang pertama datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, yang ke sebelah kanan ya, kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, jadi kita sepakat ya, yang keyakinan kelas itu yang sebelah kanan memang yang datang dari dalam diri sendiri. Kalau yang sebelah kiri itu peraturan, harus datang tepat waktu. Nah, itu peraturan. Jadi bisa ya membedakan yang mana keyakinan dan mana peraturan. Oke, next Bu. Nah, tidak usah terus Bu, terus. Oke, terus Bu.
Nah ini ya beda peraturan dan keyakinan kelas. Nah ini peraturan, ada peraturan. Memang kita sekolah memang harus ada peraturan, tidak bisa kalau tidak ada peraturan Bu ya. Peraturannya itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan yang harus kita tumbuhkan yaitu adanya rasa tanggung jawab. Kalau sudah pakai ya memang harus jadi kita tumbuhkan itu keyakinan kelas itu harus ada rasa tanggung jawab. Kemudian peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Kita bangkitkan keyakinan bahwa kita harus menghormati orang lain. Peraturan harus di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya kita harus ada menghormati orang lain, di sini namanya guru ya. Kemudian kita harus berkomitmen untuk keyakinan kelasnya. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, jadi kita keyakinan kelas itu kita menjaga keselamatan dan serta kita harus menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas yang kita bangkitkan apa? Iya, untuk kesehatan kita. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, antri ya maksudnya. Artinya kita apa? Disuruh keyakinan perlu kita tumbuhkan yaitu bersabar dan menghormati orang lain. Gunakan masker pastinya untuk keselamatan dan kesehatan kita bersama, keyakinan kelasnya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, kita yang buat kesepakatannya untuk keselamatan dan keamanan. Oke, next Bu. Ini ya. Oke, next aja Bu. Oke, terus. Nah, aku sudah ada ditulisin ya. Oke, nah ini tindakan guru, yang mana termasuk hukuman, yang mana termasuk konsekuensi. Nah ini sudah ada ini. Kemudian kita seringnya ini ada kita guru ya, saya juga termasuk sering memberikan tindakan seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat datang ke sekolah. Itu namanya hukuman. Ya, bukan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, juga merupakan hukuman. Bapak Ibu tahu kenapa? Nah, satu lagi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, 1, 2, 3 ini merupakan hukuman. Kalimatnya hukuman. Kenapa, Bapak Ibu? Ini dilakukan. Kamu lari 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Karena ada tindakan. Adanya Suruhan tindakan. adanya tindakan yang dilakukan ya. Kamu harus mencatat terlambat, saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat karena siswa itu terlambat sekolah. Itu merupakan hukuman. Jadi hukuman itu biasa kita berikan itu tiba-tiba ya, refleks. Iya, refleksi saja, refleks saja ya sebenarnya. Oh, karena terlambat kamu lari 15 kali di jalan di lapangan. Nah, itu sebenarnya merupakan hukuman. Ya, karena sebenarnya tidak ada hubungannya ya antara terlambat dengan lari. Apa hukuman? Apa hubungannya? Tidak ada. Nah, itu makanya itu merupakan hukuman. Kemudian ada konsekuensi. Nah, apa bedanya konsekuensi dan hukuman? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu merupakan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK di situ. Nah, di situ ada 2 hukuman. Nah, itu hukuman bukan itu? Hukuman itu. Yang mana? Yang mana? Nah, kenapa disebut konsekuensi ya? Ada alasan. Makronya cocok. Nah, karena Cocok. Mata pelajarannya memang olahraga, jadi wajar hukumannya. ya, jadi memang ada kegiatan 2 berlari di lapangan bola Bu ya. Nah yang satu itu disebut hukuman karena yang tidak ada hubungannya sebenarnya ya
anak terlambat itu disuruh untuk mencatat, saya terlambat, saya tidak akan terlambat, atau suruh lari kan tidak ada sama sekali hubungannya. Nah, kalau konsekuensi lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK, memang sesuai karena dia datang terlambat pada pelajaran PJOK. Konsekuensi. Jadi kita lebih menghindarilah yang namanya hukuman untuk anak ya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, dengar ya, sesuatu yang menyakitkan. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, ya. Jadi konsekuensi itu ya tadi kalau dia memang melanggar aturan, ya kita konsekuensinya apa, kan kita sudah jelas kalau sekolah kita ada poin yang berlaku seperti itu. Membuat anak sakit, nah si sakit hati juga kadang anak kena ibu ya, bapak ibu disuruh lari, aku nih suruh lari padahal belum sarapan. Nah, jadi itu hukuman membuat anak sakit hati untuk jangka yang waktu lama. Nah, paling parah tuh dan jangka waktu lama, dendam dia ya. Ada juga itu karena hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Nah, tadi perlu dia adanya keyakinan. Kemudian kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Benci aku banyak aturan-aturan sekolah nih, di sekolah ini kan artinya dia akhirnya membenci dengan kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi, dengan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu ada paksaan, ya. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman itu kan mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa dia tidak dihargai. Apalagi kalau kita marah langsung dalam kelas itu ya. Kadang siswa itu ada yang hatinya terlalu lembut ya, jadi dia mudah merasa tidak dihargai atau dipermalukan. Jadi kalau dengan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, ya sama saja ya sebenarnya ya. Kalau ini untuk sementara sifat ini juga tidak bisa, ya tidak harus diterapkan. Oke, next Bu. Nah, ada lagi selain dari hukuman konsekuensi, ada namanya restitusi, ya. Next Bu, restitusi itu apa? Nah, kita bahas di sini ya. Oh, belum ya, masih kebutuhan. Next Bu. Nah, kebutuhan dasar manusia pada intinya ada 5 kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama itu manusia itu butuh bertahan hidup. Ya, itu kebutuhan dasar yang dimiliki manusia. Jadi bertahan hidup ya bagaimana ya caranya, makan ya ya. Kemudian adanya penguasaan. Nah, dalam diri manusia itu ada kebutuhan dasar, adanya penguasaan. Karena kita ingin menguasai seperti itu ya. Kemudian adanya kebebasan, ya benar ya, kita perlu adanya kebebasan. Kemudian perlu adanya kesenangan, kebutuhan dasar manusia. Kemudian adanya kasih sayang dan rasa diterima. Ya Bu Indah ya, kita memang butuh kasih sayang Bu Indah ya. Butuh kasih sayang, butuh diterima. Oke, next. Nah, posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru Bu ya. Nah, di sini ada yang kita bahas. Nah, kita guru ini ada 5 posisi kontrol yang kita miliki. Yang pertama itu kita sebagai penghukum tadi ya, sebagai penghukum. Sering kita lakukan, termasuk saya juga ya. Saya ini sekarang bela, sabar. Kalau dulu masih juga lah dulu. Emosinya tingkat tinggi pada siswa pastinya ya. Nah, kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, ya ada ya memang dari kita ya membuat siswa itu merasa bersalah seperti itu. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, sebelumnya sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, yang harus kita hindari di sini yang 2.
posisi kontrol guru yaitu sebagai penghukum dan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, posisinya ini kita kan ada yang bisa kita kontrol, yang bisa kita lakukan, bisa kita menghukum siswa, bisa kita membuat orang itu merasa bersalah. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, yang bagus ini ada kontrol dari luar. Yang ini ada pernyataan di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kalimat yang sering kita ucapkan kepada siswa ya. Saya sangat kecewa kepada kamu. Nah, itu posisi kontrol apa yang kita lakukan sebagai guru? Menghukumkah? Atau sebagai memberi rasa bersalahkah? Memberi rasa bersalah. Iya, saya kecewa. Jadi siswa itu merasa salah aku nih, membuat ibu itu jadi kecewa. Iya kan? Atau membuat ibu titik menjadi kecewa. Jadi saya merasa bersalah. Jadi membuat siswa itu merasa bersalah. Itu posisi kontrol yang kita lakukan. Kamu tidak pernah belajar melakukannya. Kamu tidak pernah benar, bukan belajar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu apa itu? Posisi kontrol apa yang kita lakukan? Sering kan kata itu seperti itu kita lakukan. Oh, kamu ini tidak bisa terus. Ada contoh ini ya. Tidak bisa terus. Masa ini beda bisa? Nah, pada sudah diterangkan ini masa tidak bisa mengerjakannya seperti itu. Nah, apa itu yang sudah kita lakukan? Posisi kontrol apa yang kita lakukan itu? Sebagai apa? Sebagai menghukumkah? Atau sebagai membuat rasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Penghukum ya, menghukum sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Ayolah, ayolah nak lakukan biar demi ibu nak. Jangan ribut lah nak demi ibu nak. Malu ada pengawas nak. Seperti itu. Itu apa? Berasa apa? Posisi kontrol apa yang kita lakukan? Yang ke selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, posisi kontrol apa itu? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa itu? Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Oke. Coba next kita lihat. Nah, yang pertama tadi benar ya, membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, jadi itu adalah posisi kontrol yang kita lakukan, yaitu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum yang kita langsung menjustisnya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu dan bapak, itu sebagai teman kita kan, sebagai teman tadi. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, jadi kalau dia mau dapat stiker berarti harus melakukan hal yang baik ya. Kita sebagai pemantau di sini posisi kontrolnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu sudah tingkat manajer. Ya, kamu selalu yang paling terakhir. Justice ya, itu artinya penghukum. Oke, next saja Bu, langsung restitusi kita Bu. Nah, di sini ada segitiga restitusi tadi yang sempat terlewat. Restitusi ada di sini ada segitiga restitusi. Apa saja yang dilakukan dalam segitiga restitusi? Next Bu. Ya. Nah, di sini untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak yang merasa gagal itu kita rubah posisinya menjadi positif terhadap dirinya. Artinya kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusia nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga berbuat salah. Kita juga pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kata-kata motivasi supaya siswa itu lebih positif terhadap dirinya, jadi tidak merasa dirinya itu terpuruk. Kemudian next Bu, membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Nah, pada saat siswa melakukan kesalahan itu ya. Nah, jadi guru itu bisa berkata, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Jadi walaupun siswa itu sebenarnya melakukan yang buruk tapi kita kasihkan motivasi. Tapi kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi kata yang bisa kita gunakan. Kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu melakukan itu? Siswa yang sering minggat, kan pasti kita cari alasannya. Kenapa?
sehingga ya nanti kalau kita korek-korek pasti ketemu alasannya. Oh ini banyak pokoknya ya cerita anak itu. Apa yang penting kamu bagi? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, nak. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi besok? Nah, itu kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk memotivasi kebutuhan siswa tadi ya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi dengan kesalahan itu kita mencoba anak itu melihat permasalahan. Bisa kita lakukan dengan berkata seperti ini, menanyakan keyakinannya. Apakah nilai kepercayaan yang ada di sekolah kita, nak? Maksudnya apa ya keyakinan bersama yang kita sepakati yang kamu langgar? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, nak? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini ya restitusi. Nah, di sini saya juga sudah melakukan 2 kasus restitusi. Saya akan tampilkan pada Bapak Ibu ya restitusi yang saya lakukan kepada siswa di kelas saya pada saat saya mengajar. Next, Bu. Silakan ditonton yang mulia sedikit pada tontonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid tadi ya. Kasih 1 Bu ya. Sekarang Siri kan kenapa kamu di sini? Dengan nggak tahu kenapa kamu di sini. Padahal Siri masih ingat nggak pada waktu pertama kali masuk kelas ini kita sudah buat keyakinan kelas bersama sudah kita sepakat, ya kan? Masih ingat nggak Siri apa kesepakatan keyakinan kelas kita kemarin kita buat bersama-sama? Iya, tidak boleh main HP. Ada satu orang sebelum berubah bersikap untuk menggunakan HP kamu. Itu ya. Kita sudah buat kesepakatan kemarin tidak boleh menggunakan HP kalau belum ada instruksi dari ibu. Ya kan? Sekarang mau tanya, kenapa sih hanya? Tapi saya main HP menyelesaikan game yang belum selesai. Jadi saya hobi main game online, benar? Iya, game online. Itu Siri ya. Jadi Siri harus bisa membedakan mana pada saat belajar, mana pada saat kalian main HP. Kalian Siri tahu game online itu yang canduan salah satunya. Seperti yang Siri lakukan kan canduan namanya. Tidak perhatikan pada saat itu menjelaskan, Siri masih bermain game online. Ya kan? Benar kan? Nah, jadi gimana Siri? Ya, tapi sih meminta maaf sama ibu. Ya, bukan sekedar meminta maaf. Jadi manusia itu semuanya memang memiliki kesalahan. Tapi di mana kita itu untuk memperbaiki kesalahan kita. Jadi sendiri untuk memperbaiki kesalahan yang sudah sendiri berbuat nanti itu. Yang harus sudah sulit dan tidak apalagi pada saat itu menerangkan sebelum sendiri dilakukan jadi studi itu sebenarnya ada 2 poin keyakinan kelas yang sudah sederhana. Yang pertama, hasil tidak memperhatikan pada saat penjelasan itu pada saat menjelaskan. Yang kedua nanti pada di sini dari
referensinya atau penampilan sekolah nursery. Nah, pertama kali membuat sulit kenapa kedua dapat serta sekolah untuk orang tua. Ya, jadi jangan sampai sih dapat poin gara-gara menggunakan HP, kemudian hasilnya dapat pertama, hasilnya tidak bijak dalam menggunakan HP. Ya, ya, jangan diulangi lagi, sama-sama kita sama-sama perbaiki dengan sampai sedikit tadi poin yang tadi disebutkan. Ya, itu saja. Assalamualaikum. Nah, yang kedua ini tahu nggak Kami tidak bersama. nggak tahu. Ini siapa namanya? Rika, Rika kelas berapa? Dulu Rika 1 ini. Saya kemarin dulu itu Nanti kelas berapa kemarin? kelas 10 IPA. Sampai sekarang kalian berubah kemudian dari kelas Kami ini kok ini sampah apa kalian? sama kelas Nah, sampah plastik bekas ini. Dari mana kamu dapat sampah plastik? jadi di kantin. Ini perasaan di kantin kan apa dijual makanan yang ada plastik? Oh, jujur aja. Sebenarnya itu apa sampah plastiknya dibawa dari rumah dimasak sendiri. Masih ingat tidak pas pada awal kita kalian ya? Nah, kalau kalian masih kegiatan kelas 1 ada kesempatan sekali sekarang sekolah atau pendidikan sekolah yang boleh informasi. Coba kita punya pelajaran sekolah supaya kita harus fasilitasi nanti dan itu tidak ada yang jual makanan pakai plastik kan, semuanya pakai makanan sekalian kalau ada makanan kalau ada tidak itu tidak sama sekali tidak membuang sampah plastik di sekolah. Jadi ada 2 poin yang kita lihat dari peraturan kesepakatan sebelumnya. Itu kan kesepakatannya sudah kami lakukan ya? Ada? Kemarin? Ya? Nah, jadi gimana itu? Gimana kalian? Saya sama teman saya tidak dan saya mengajak teman-teman saya untuk tidak mampu. Jadi yang benar ya, kita sebagai manusia itu tidak butuh dari kesalahan dan kegemaran. Bukan semakin saya yang disebutkan tadi, di mana perangkat sekolah kita tidak dibolehkan membawa sampah plastik sebagai makanan plastik keselamatan di lingkungan sekolah, apalagi membuang sampah di lingkungan sekolah. Jadi perbaiki dan buang sampah dari itu tidak ada tempatnya. Mereka, apalagi kamu mereka cewek buang sampah sembarangan. Jadi berarti dimulai dari sendiri, dimulai dari hal yang spesifik sebenarnya. Jadi gimana kira-kira solusi gimana itu untuk memperbaiki
yang menjadi kami anak-anak kita. Jadi kan kasih kalian juga dalam ingatan. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal paling kecil, akan pernah aku mulai untuk lagi, akan pernah aku ingkari janji. Ya, ingat, apa nggak? Jadi dari poinnya apa? Dimulai dari sendiri, dari hal yang paling kecil, jangan diulangi lagi, jangan ingkar janji pastinya. Saya selalu janji dari sama ibu, sama pasti sama diri kalian sendiri. Oke, sip mas? Ya, dan silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulis Muhammad, kelas 12 IPA 2. Saya mengakui kesalahan saya saat main HP di pelajaran Putri. Dan saya berterima kasih kepada Putri atas usaha dan arahan yang diberikannya. Dan saya akan mengulangi lagi kesalahan. Dan saya akan memperbaiki kesalahan saya dan menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 10 IPA 2. Setelah kami mendapat pencerahan dari Putri, kami tidak akan lagi membuang sampah ke tidak pada tempatnya, membawa sampah plastik ke lingkungan sekolah. Dan kami juga sudah berjanji untuk tidak akan melakukan lagi dan memberitahukan kepada teman-teman lainnya untuk tidak melanggar aturan yang sudah kita sekolah. Dan kami berterima kasih kepada Ibu Putri yang telah membimbing kami untuk tidak melanggar peraturan di sekolah seperti membawa sampah plastik ke lingkungan sekolah dan membuang sampah tidak pada tempatnya. Next Zoom. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itulah pemaparan materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu atas waktunya berkesempatan untuk hadir di seminar saya ini untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak. Mohon bantuannya, mohon dukungan dari Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah pemaparan materi dari Ibu Tuti Agustina Magister Pendidikan tadi, apakah Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang ingin memberi refleksi atau penguatan kepada Ibu Tuti Agustina Magister Pendidikan? Ada yang ingin memberikan penguatan? Bu Repsu? Pada Ibu Repsu kami persilakan. Terima kasih pada Bu Tuti sebagai calon guru penggerak di angkatan ke-6. Kami yang hadir di sini berterima kasih sekali. Tadi sudah diberi semacam tambahan ilmu, ya Ibu ya, tambahan ilmu bagaimana kita membantu atau mengarahkan siswa kita agar berlaku lebih baik lagi. Jadi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih. Kami hanya bisa memberikan motivasi, semoga Ibu Tuti bisa tetap semangat. Terus
berjuang mengikuti bimbingannya sampai selesai, sehingga mungkin nanti bisa memberikan motivasi pada kami yang lain, juga bisa memberikan hasil yang terbaik untuk sekolah kita, dan memberikan suatu dorongan, keinginan untuk lebih belajar lagi, mempelajari tentang apa itu sekolah penggerak, guru penggerak, dan apa itu belajar merdeka belajar. Saya rasa itu saja. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu yang lain, apakah ada lagi yang ingin memberikan penguatan kepada Ibu Tuti Agustina, Minister Pendidikan? Baiklah, kalau tidak ada, acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang ada di sini atas dukungannya.